Halo Kak. Halo Dik. Halo Mei. Halo. Halo Nov. Hai Del. Halo Bart. Halo Adel. Halo Nes. Halo Adel. Oke. Nah, sekarang ini kan negara bahkan seluruh dunia sedang mengalami pandemi, yaitu virus corona yang sudah mewabah dan merajalela gitu ya. Nah, tentunya dengan ada pandemi ini sangat berdampak gitu, bahkan kita sebagai mahasiswa merasakan juga. Nah, sistem perkuliahan pun dialihkan menjadi perkuliahan online atau daring untuk menghindari pertemuan langsung. Nah, aku mau tahu dong, menurut pandangan kamu sendiri, kuliah online itu gimana sih? Nah, menurut pandanganku sendiri, sistem perkuliahan online ini memiliki dampak positif dan ada juga sisi dari dampak negatifnya. Tetapi akan lebih banyak dampak positif dari sistem perkuliahan online ini apabila kita sendiri menyikapinya dalam hal yang baik pula. Baiknya seperti ini, misalnya ketika ada sistem pembelajaran online, menurutku hampir sama saja ketika kita ada pertemuan seperti itu. Karena yang kita dengar kan ketika dosen boleh berbicara, kita boleh mendengar dan kita boleh mencatatkan apa yang dosen sampaikan. Yang menjadi dampak negatifnya, menurutku pribadi dan temanku itu berada di daerah-daerah yang bisa dibilang daerah-daerah yang dalam, seperti itu, tidak kuat dalam hal jaringan. Nah, itu yang menjadi sisi negatifnya yang membuat mereka terkendala untuk mengikuti kuliah online ini. Ini pendapat aku pribadi. Menurut aku mungkin awalnya enak. Lagi pula dalam situasi pandemi seperti ini, tapi semakin kesini lama-kelamaan aku tuh ngerasa mulai capek, jenuh, juga bosen gitu. Dari mulai tugas yang menumpuk, belum lagi kendala jaringan, apalagi biaya kuliah yang tetap berjalan. Buat aku itu semua kayak gak adil gitu. Ada beberapa teman saya gak mengerti, bahkan saya sendiri pun merasakan itu. Keluhan itu sih pasti ada. Kita tahu bahwa gak semua mahasiswa punya fasilitas lengkap. Setidaknya harus memiliki laptop. Kemudian kita tahu ada beberapa teman kita yang dari luar kota yang mungkin koneksi internetnya lelet atau spesifikasi laptop nggak mencukupi. Seperti saya terkadang merasakan seperti itu. Nggak semua mahasiswa itu enjoy dengan adanya sistem ini. Mereka banyak ngeluh juga soal jaringan katanya jaringannya nggak lancar gitu, jadi kayak terputus-putus ketika kita ada pembelajaran. Kita itu kadang nggak ngerti karena terputus-putus gitu loh, jadi apa yang dosen terangin sama kita itu jadi kayak gak masuk aja gitu. Pokoknya masalah jaringan kayak gitu sih sebenarnya. Bicara perkuliahan online ya Dela. Nah, untuk perkuliahan online sendiri sih kampus kami sebelum pandemi ini udah melaksanakan ya yang namanya perkuliahan online. Jadi kami mahasiswanya pun udah terbiasa. Ya bedanya sih dulu mungkin seminggu itu paling 2 atau 3 mata kuliah yang di-online kan. Nah sekarang itu semua mata kuliah di-online kan. Nah, sistemnya sendiri sih seperti biasa ya. Dosen memberikan modul, kemudian membuka forum, kemudian menjawab forum yang diberikan dosen. Ya seperti yang kita tahu kan, kalau kita tatap muka aja, apa yang disampaikan dosen belum tentu bisa kita cerna, apalagi yang online seperti ini. Terus emang kurang efektif juga kalau dilihat-lihat, karena interaksinya itu loh Del yang nggak secara langsung. Dan sebagian dosen juga ada yang kalau di kampus aku ya, ada yang nggak ikut, ada yang memberi materi dan ada juga yang enggak. Kebanyakan dari mereka itu cuman ngasih materi berbentuk PDF yang nantinya kita pelajari sendiri gitu loh. Kalau di USU sendiri, adanya peraturan yang dibuat oleh dekanat dari fakultas masing-masing. Seperti aku kan berada di fakultas hukum. Nah, untuk mengantisipasi supaya tidak ada kemalasan seperti itu dari murid-murid, dari dosen-dosennya, semua di USU ini memakai sistem pertemuan langsung antara dosen dan mahasiswanya. Dalam hal ini bisa memakai alternatif seperti Zoom, Google Meet. Dekanat kami membuat kebijakan
Nah, setiap perkuliahan online itu harus adanya bukti. Contohnya screenshot, dan itu diserahkan ke pihak fakultas seperti itu. Artinya apa? Karena melihat seperti ini kan, kalau kita nggak mengadakan perkuliahan bisa saja karena tidak ada yang boleh mengawasi seperti itu. Maka oleh karena ngajar, dosen harus memberikan bukti perkuliahan bersama murid-muridnya. Nah, dalam hal inilah makanya di kampus kami itu selalu dikerjakan perkuliahan online seperti itu, sama seperti jadwal biasanya tapi dialihkan secara online kayak gitu. Ada subsidi kah berupa kuota, terus ataukah potongan uang kuliah, atau pokoknya yang meringankan beban mahasiswa, atau ya minimal kuota tadi itu nggak ada sama sekali ya, atau potongan uang kuliah itu sedikit pun nggak ada, atau gimana? Di aku tuh nggak ada deh kayak dikasih kuota atau kayak fasilitas subsidi kayak gitu tuh nggak. Nih aku kan kampus swasta nih, terus di kotaku juga ada yang kampus swasta, dia itu dapat potongan buat UTS gitu loh, nggak bayar mereka tuh UTS-nya, jadi kayak gratis gitu. Nah terus kampus aku tuh sempet kayak mahasiswanya tuh kayak, oh kok gini sih gitu, maksudnya itu kampus lain udah nggak bayar dapat potongan, kok kampus kita enggak. Tapi kita kembali lagi juga sih ke kewajibannya, mungkin kampus sebelah mahasiswanya tuh udah pada bayar gitu, sedangkan di kampus aku tuh masih banyak juga loh Del yang nunggak nggak bayar semester kemarin. Dari pihak kampus juga memiliki sebuah dispensasi seperti itu, memberikan subsidi bagi mahasiswa-mahasiswa untuk mendukung perkuliahan online ini, yaitu mengirimkan selama 3 bulan dari Mei, Juni, dan Juli. Nah, selama 3 bulan ini, dari USU mengirimkan 50.000 kepada mahasiswa setiap bulannya untuk membeli paket untuk mendukung perkuliahan online ini. Masukan atau saran kamu untuk para dosen apa? Kan dosen gitu ya kan, yang langsung interaksi sama kita. Masukan atau saran kamu untuk para dosen apa? Silahkan. Buat dosen-dosen sih dia lebih kayak jangan terlalu ngasih tugas terlalu banyak, soalnya bukannya apa-apa, kita materi aja nggak terlalu jelas gitu Del. Itu deh kayak gunung numpuk cuy. Tetaplah menjadi dosen yang seperti sekarang ini, dengan yang pro terhadap kemajuan mahasiswanya, dapat mendongkrak semangat mahasiswa yang di rumah saja. Ketika dosen itu menerangkan secara langsung, kita bisa bertanya gitu. Berbeda dengan tugas, jadi kalau tugas ini kan apalagi kami juga mahasiswa Fakultas Hukum lebih banyak teori-teori seperti itu kan, analisis dan banyaknya buku. Nah, itu sih saranku kepada dosen agar lebih semangat terus untuk memberikan pembelajaran secara tatap muka. Jangan hanya memberikan tugas-tugas saja, tetapi boleh memberikan perkuliahan sehingga mahasiswa pun menanyakan apa yang tidak mereka mengerti seperti itu. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Sama-sama.